Bayangin kamu lagi nongkrong di kafe, lalu kamu melihat ada tiga pelanggan yang sedang antri. Ada pelanggan nomor satu, dua, dan tiga. Pelanggan tersebut mengantri berdasarkan siapa yang tercepat datang ke kafe tersebut. Jadi, semakin cepat dia datang, maka semakin cepat pula dia akan dilayani. Nah, secara tidak sadar, mereka sedang menerapkan algoritma first come, first serve, yaitu algoritma yang akan memproses sebuah task dalam CPU sesuai dengan nomor urut kedatangan mereka, yang nanti akan kita pelajari dalam materi CPU scheduling. CPU dan schedule. Secara sederhana, CPU dapat diartikan sebagai sebuah komponen yang memiliki banyak sekali proses di dalamnya, sedangkan schedule adalah penjadwalan. Jadi, algoritma CPU scheduling itu adalah sebuah algoritma yang menjadwalkan, yang mengatur jadwal dari proses-proses yang ada pada CPU untuk dieksekusi, sehingga akan membuat CPU tersebut lebih efisien dan lebih maksimal. Di sini telah disediakan tabel data, yang mana tabel data ini nanti akan kita gunakan untuk mengimplementasikan dua buah algoritma yang telah dipilih, yaitu adalah first come first serve, dan yang kedua adalah SJF non-preemptive. Kita masuk ke algoritma yang pertama, yaitu first come first serve. Di algoritma ini, CPU akan mendahulukan proses yang datang duluan. Jadi, kalau kita lihat pada tabel, yang datang pertama itu adalah P1, karena dia datang di detik 0. Lanjut dengan P2, P3, P4, dan P5. Dan ketika mengeksekusi proses tersebut, CPU akan melakukannya sampai tuntas, baru melanjutkan ke proses setelahnya. Jadi, patokan pada proses ini adalah dari arrival time-nya, arrival time dari proses tersebut. Nah, namun, proses ini memiliki kekurangan yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat kekurangannya, yaitu adalah convey effect. Yang mana secara sederhana, convey effect itu terjadi ketika sebuah proses dengan burst time yang panjang berada di awal antrian, sehingga dapat menghambat proses lain yang memiliki burst time yang lebih pendek. Di balik kekurangannya, FCFS juga memiliki banyak kelebihan, yaitu sederhana, karena eksekusinya berdasarkan urutan kedatangan, tanpa perhitungan yang kompleks. Lalu ada fair, yang mana proses akan dilayani sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Lalu minim overhead, karena mekanismenya tidak rumit, sehingga beban komputasinya cukup rendah. Lalu sangat mudah diprediksi, karena kita tahu kapan proses ini akan mulai dan selesai. Lalu implementasinya cukup mudah, sangat cocok untuk pengajaran dan sistem dengan beban kerja yang seragam. Berikut adalah tabel hasil perhitungan dari FCFS. Dan bisa kita lihat rata-rata waiting time-nya adalah 10,8 milisecond. Lalu response time-nya juga memiliki rata-rata yang sama, karena dalam FCFS nilai response time sama dengan nilai waiting time. Dan rata-rata dari turnaround time-nya adalah 17,2 milisecond. Nah, sekarang kita masuk ke dalam algoritma selanjutnya, yaitu SJF non-preemptive atau shortest job first non-preemptive. Secara sederhana, shortest job first ini dia akan menyelesaikan proses yang memiliki bobot atau burst time yang paling sedikit gitu. Kalau misalnya FCFS tadi patokannya adalah arrival time, kalau SJF non-preemptive ini patokannya adalah burst time-nya. Nah, berikut adalah ganchart dari SJF non-preemptive. Dimulai dari P1, lalu ketika sudah mencapai detik 10, langsung diambil P4. Kenapa? Karena P4 ini memiliki bobot yang sangat sedikit, yaitu 3. Selanjutnya ke P2,
lalu P5, dan yang terakhir adalah P3, karena P3 memiliki bobot yang paling besar. Nah, di sini ada kelebihan dari SJF non-preemptive. Yang pertama adalah dapat meminimalkan waktu tunggu karena mereka memprioritaskan proses dengan burst time yang pendek, sehingga rata-rata dari waiting time dan turnaround akan menurun. Lalu yang kedua adalah peningkatan throughput, karena mereka dapat menyelesaikan proses-proses cepat, yang mana akan membantu meningkatkan jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Dan yang ketiga adalah implementasi yang sederhana. Proses ini sangat mudah diimplementasikan bila informasi burst time tersedia dan akurat. Di balik kelebihannya, SJF non-preemptive juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah sulit menentukan burst time, karena estimasi burst time yang akurat seringkali sulit, terutama pada sistem yang dinamis. Lalu yang kedua adalah resiko starvation, yang mana proses dengan burst time yang panjang bisa terus-terusan tertunda jika selalu ada proses pendek yang masuk. Dan yang ketiga adalah kurang responsif. Karena tanpa mekanisme preemption, proses yang berjalan tidak bisa diganggu-gugat untuk mengakomodasi proses yang baru. Jadi kekurangan dari non preemptive ini ya dia tidak bisa diganggu-gugat gitu. Akan diselesaikan dulu proses yang terpendek. Beda halnya dengan SJF yang preemptive. Nah, berikut adalah tabel hasil perhitungan dari SJF non-preemptive. Di sini kita bisa lihat rata-ratanya adalah 9 millisecond. Rata-rata dari waiting time dan response time 9 millisecond. Lalu rata-rata turnaround time-nya adalah 15,4 millisecond. Yang mana nanti akan kita bandingkan dengan algoritma FCFS. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan rata-rata dari waiting time dan turnaround time dari FCFS dan SJF non-preemptive. Waiting time dari SJF memiliki rata-rata yang lebih rendah, yaitu 9 millisecond, dibandingkan dengan FCFS yang memiliki rata-rata 10,8 millisecond. Selanjutnya ada turnaround time. Di sini SJF non-preemptive juga unggul dengan turnaround time rata-ratanya di angka 15,4 millisecond. Yang mana jika dibandingkan dengan FCFS memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah. Nah, kesimpulannya dari data di atas, SJF non-preemptive menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal meminimalkan waktu tunggu dan waktu penyelesaian rata-rata dibandingkan FCFS. Namun perlu diperhatikan bahwa SJF memerlukan estimasi burst time yang akurat dan berisiko menyebabkan starvation pada bagian dengan burst time panjang jika proses pendek terus berdatangan.